wes mulai wes nang. Wes. Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Di sore hari yang cerah ini sedang habis diguyuri oleh hujan. Kita dipertemukan oleh teman-teman sejawat kita. Pertama ada Bung Fikri Ali, silakan disapa Mas. Halo. Oke, yang kedua di sini ada Mas Faisal, silakan Mas Faisal. Halo. Oke. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita mungkin akan membahas secara tipis-tipis dan lebih sederhana mengenai topik utama, yaitu tentang teori-teori sosial. Nah, teman-teman semua di sini mungkin kemarin pas lagi kelas Pak Musin, gimana pendapat kalian soal pertemuan pertama mengenai teori-teori sosial? Oh iya, langsung dibahas ya? Iya, langsung. Jadi gak ada basa-basi dulu gitu? Iya, udah. Oke. Teori sosial itu sangat penting ya bagi saya ya. Bagaimana kalau dalam Islam itu kan kita mengenal tentang hablum minan nas. Hablum minan nasnya itu dalam manusia itu kita berhubungan dengan bersosial. Yang mana itu ilmu sosial mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan manusia, seperti struktur sosial, ideologi, politik, manusia, dan apapun. Sehingga menurut saya itu terus itu penting karena urgensinya itu untuk memanusiakan manusia di antara semua komunal manusia. Iya. Allah lain beda mas. Oh beda. Jadi gak masuk konteks ke teori. Iya. Tadi disampaikan oleh Mas Rifki mengenai tentang urgensi dari hablum minan nas itu sendiri. Oke. Kira-kira kalau menurut teman-teman di sini gimana sih teori sosial itu kira-kira secara pengertian sederhana apa kira-kira Mas Faisal? Kalau untuk teori sosial itu apa ya? Kayak semacam membahas teori-teori yang apa ya? Yang udah lalu gitu loh. Jadi nantinya untuk teori sosial ini kita bisa belajar bahwa zaman dahulu tuh kehidupannya kayak gini ya. Tapi terus lanjutnya kehidupan juga zaman kita harus kembali, terus harus bisa memposisikan di zaman sekarang dari zaman dulu di zaman sekarang. Betul sih, kalau misalkan memang tadi disampaikan bahwa urgensi daripada teori sosial itu adalah sebagai tolak ukur atau bagaimana cara kita menganalisa apa yang ada ketika saat dulu, saat ini, konteks zaman sekarang ini. Lagi-lagi mengapa kita penting untuk membahas tentang sosial? Kan kalau misalkan sekarang itu kita banyak menemukan orang-orang yang secara kriteria bisa kita anggap individualis. Mereka tuh banyak yang bilang kalau misalkan hidupku, jangan urusin. Nah, itu adalah pandangan yang keliru menurut saya. Kenapa? Karena pada umumnya dan hakikatnya setiap manusia itu punya keterikatan sama manusia lainnya, karena manusia sendiri itu dibilang sebagai makhluk sosial, maka dia memang seharusnya dan sepatutnya untuk bersosialisasi dengan yang lain. Kita ambil misalan seperti ini, kita sebagai orang yang tinggal di satu rumah, kita perlu makan, manusia butuh makan, setuju atau tidak? Setuju. Untuk makan kita itu misalkan kita mau beli ke tempat yang jual makanan, misalkan beli ke nasi lemak atau nasi uduk, atau beli misalkan apa namanya itu kalau Lamongan khasnya apa? Soto Lamongan. Nah, soto Lamongan ini siapa yang buat? Orang lain, manusia lain. Nah, terus si pembuat soto Lamongan dia juga pasti akan membutuhkan orang lain, yaitu siapa? Yaitu mereka yang punya bahan-bahan di toko lain juga. Dan pemasok-pemasok itu sampai ke rumpun ke petani. Nah, itu merupakan bagian dan juga dalil kalau misalkan manusia itu memang sepatutnya adalah mempunyai hubungan sosial atau keterikatan antara satu sama lainnya. Jadi kalau misalkan teman di sini masih punya anggapan bahwa manusia itu bisa hidup tanpa orang lain, itu
hal yang seru saya rasa. Begitu kan Bung Fikri atau Bung Faisal? Tapi timbul pertanyaan kalau manusia kalau tanpa dikatakan sama orang lain, menurut Mas Alif ini keliru ya. Tapi bagaimana kalau ada orang yang tetap kekeh sama pendapat dia bahwa orang itu bisa hidup tanpa orang lain. Contohnya kayak dia itu kaya banget, jadi mau nggak mau dia nggak mau keluar, cuma di rumah doang, cuma bersosial lah. Ya itu bagaimana Mas Ali dan Mas Fikri? Coba dijelaskan dulu Bang Fikri. Karena menurut saya orang kaya punya uang banyak, dia juga pasti bakal punya usaha. Dan usahanya itu dari mana? Kalau misalkan tidak mempekerjakan atau dia menghasilkan uang dari siapa? Itu kan bentuk daripada ya ternyata orang itu walaupun tidak secara komunikasi dia suka bareng, misalkan aku dapat kamu aku tidak suka ngomong sama orang lain, tapi nyatanya makhluk sosial itu adalah makhluk sosial, jadi dia punya cerita. Lalu bagaimana dengan konteks teori-teori sosial yang lain seperti dari teorinya Karl Marx dan lain-lain itu? Bagaimana menurut Anda? Karl Marx sendiri kan termasuk dari pergolakan ideologi masyarakat Rusia kan, bagaimana Karl Marx itu sendiri hidup di sana karena adanya data-data empiris sehingga menghasilkan bahwa ideologi apa namanya itu Marxisme. Ya, Marxisme itu Ini apa namanya, material dialektika. Madilog mah. Oh iya. Madilog gitu. Ya, sehingga beliau beranggapan bahwasanya hal-hal itu berkaitan dengan materialisme gitu kan. Iya. Berbentuk kita mempunyai value, punya nilai apabila kita mempunyai harga dari suatu harta gitu. Iya, betul. Contohnya kayak sekarang kan banyak nih. Nah, sekarang banyak nih. Iya. Lanjut. Sekarang banyak nih selebgram modern aja, banyak pengikutnya, sehingga karena akun-akun konten-kontennya berbentuk premium, ya dia kalau dihubungi itu sedikit susah gitu. Sehingga apa ya, kecenderungan mempunyai nilai dalam teknologi sehingga membuat dia itu sangat tidak bisa berhubungan sosial baik dengan manusia yang lainnya. Itu sangat Itu menarik sih menurut saya. Jadi manusia itu bisa dinilai dengan angka. Iya. Jadi sekarang apapun itu ukurannya, Anda dianggap atau tidak itu bisa diukur dari seberapa value kalian dan seberapa banyak uang kalian. Menarik ya mengenai teori-teori Marxis seperti kemarin yang sudah disinggung secara sederhana bahwa Karl Marx dia punya teori anti kelas. Ya, jadi manusia itu bisa dinilai karena dia memiliki material, bahwa manusia itu dibagi menjadi dua secara kategori sosial, yaitu kaum apa Mas Fikri? kaum borjuis sama kaum aristokrat atau kaum bawah. Oke, untuk teman-teman, jadi kaum borjuis itu adalah kaum pemilik modal atau orang-orang yang punya kekayaan yang levelnya tinggi ya. Sedangkan kalau orang Mungkin kebalik Mas Ali. oh iya balik, jadi Kebalik kan. orang-orang borjuis itu orangnya apa Mas Fikri? Itu orang borjuis kelas bawah, anggap kalau di orang India itu namanya kaum sudra gitu. Kalangan bawah. Sedangkan kaum aristokrat Ya kaum tinggi gitu. Artinya karena level mereka tinggi, bahkan di dalam hal intim pernikahan pun mereka harus sejawat gitu. iya. Nah, dari ketegangan ini itu menimbulkan tatanan sosial yang berbeda ya Mas. Ya, berbeda. Jadi adanya ketidakseimbangan, seakan-akan orang yang bercinta itu adalah orang-orang yang memiliki uang, sedangkan orang-orang yang miskin itu kadang kita bisa lihat secara realita mereka tidak memiliki akses ataupun hal-hal yang kadang orang pada umumnya yang kaya itu bisa mendapatkan itu.
Terus kira-kira bagaimana untuk bilangnya ke sekarang gitu Mas Vivi? Apa sih yang bisa dilakukan? Sama-sama kaum orang ini. Iya, apakah kita harus menjadi komunisme terlebih dahulu untuk menghilangkan kelas-kelas sosial ini atau tidak? Mungkin ya hal sederhana yang bisa kita lakukan di sini adalah bagaimana kita mampu mencitrakan nilai-nilai manusia dari kita, bukan dari hal yang berbau budaya luar atau apapun itu yang belum tentu benar. Kita menceritakan bahwa nilai-nilai yang baik, akhlak kita yang baik, bagaimana manusia itu berinteraksi ya sesuai dengan porsinya, itu kan seperti itu Mas Faisal. Kalau sesuai sama porsinya itu kan nanti yang kelas bawah sesuai porsinya kan nggak berkembang. Bukan, Gimana tuh maksudnya? bukan. Itu tidak tanpa memandang arah, artinya siapa dia, bukan. Kita tetap berinteraksi kepada mereka semua. Bagaimana kita ambil porsi kepada yang kaya sama dengan kepada yang miskin, seperti itu. Nah, iya, betul. Saling merangkul lah. Iya, merangkul, dipeluk gitu. Karena pada zaman sekarang itu di mana neoliberal dan kapitalisme sedang lonjak-lonjaknya, manusia tadi sudah disinggung bahwa selalu dinilai dengan angka. Manusia dari situ juga mulai muncul lagi kegarukan bahwa penyakit narsisme. Jadi semenjak like dan komen diciptakan, manusia punya kecenderungan untuk selalu memiliki sifat narsis dan dinotis sama orang. Nah, maka hal itulah yang membuat manusia zaman sekarang memiliki tolak ukur bahwa seberapa terkenal kamu, seberapa banyak like kamu, seberapa banyak followers kamu. Nah, itu yang perlu kita harus lebih wise terhadap hal-hal semacam itu sebenarnya. Berarti untuk di zaman sekarang itu fleksi. Iya, bisa jadi fleksi, saling memamerkan dan berlomba-lomba untuk maju-maju siapa yang paling kaya dan siapa yang paling bagus barang-barang yang dipakai, branded lah istilahnya ya. Oke. Nah, kalau untuk bahas di zaman sekarang ini, apakah kaum level bawah ya? Kalau level bawah ini kira-kira menurut kalian berdua ini mereka tuh kehidupannya untuk di zaman sekarang akan berkembang? Itu menarik sekali dibahas. Bagaimana kalau di Indonesia sendiri, ya pertama ya dari bawah ini sendiri dan juga bagaimana kecenderungan dari pemerintah, karena pemerintah sekarang ini bagaimana dia memposisikan bahwasanya orang yang kaya akan dipermudah semakin kaya, sedangkan orang yang di bawah akan dipersulit untuk tetap menjadi kalangan bawah, seperti itu. Nah, untuk solusinya itu apakah harus kita demo dulu? Ya itu tadi saya sudah sampaikan bahwa hal yang mungkin bisa menjadi tawaran adalah bagi kalangan pelajar, apalagi di kalangan mahasiswa, kita tidak ada batas untuk belajar hal-hal apapun itu, karena di zaman teknologi sekarang semua akses sangatlah mudah. Bagi kalangan berjus atau aristokrat, yang namanya teknologi itu kan selalu dinamis dan untuk sekarang teknologi itu sudah sangat terjangkau. Itu tidak ada lagi sebenarnya. Walaupun memang kita tidak bisa membohongi, orang-orang miskin kadang untuk masuk kuliah pun susah. Seperti pada kebijakan kemarin yang baru menyatakan ketika Kemendikbud bilang pendidikan atau universitas itu dijadikan sebagai opsi kedua atau pendidikan tersier, bukanlah sebagai pendidikan wajib. Karena apa? Pendidikan akan dimahalkan. Satu itu, tapi yang menjadi membingungkan satu sisi, mengapa dunia pekerjaan saat ini selalu memberikan batasan-batasan atau standarisasi bahwa setiap pekerja itu harus memiliki minimal gelar D1. Itu kan adalah kecacatan kebijakan. Dan banyak sekali sekarang bayaran. Ya, betul sekali. Maka daripada itu mungkin sekaligus untuk menutup diskusi kali ini perlu bagi kita sebagai kalangan mahasiswa, bagi kita mahasiswa ulul albab mungkin bisa
tiada henti atau terus untuk mencari ilmu itu lebih luas dan eksplorasi lebih jauh lagi, karena pintu pendidikan adalah satu-satunya gerbang untuk memerdekakan diri, untuk mencari kebebasan atau kemerdekaan pada diri sendiri, agar pola pikir kita tidak selalu terbelenggu oleh entah itu kebijakan ataupun hal-hal lain yang menurut kita itu sangat mengganggu. Ya, dengan pendidikan lah mungkin kita bisa untuk mencerahkan pikiran kita. Gimana kalau menurut Bung Fikri? Saya setuju banget untuk apa yang dikatakan Mas Alif ini, karena di zaman sekarang itu benar. Saya setuju banget untuk apa yang dikatakan Mas Alif ini, karena di zaman sekarang itu benar, Indonesia ini sudah banyak yang bergerak S1, bahkan apa? Kenapa ketawa kan? Kenapa? Kenapa ini? Emang sudah waktunya aja nih. Oh, sudah waktunya aja. Udah, mungkin kali ini dicukupkan saja ya, karena mungkin waktunya sudah tidak memungkinkan untuk dilanjut. Oke, monggo Mas Adi, bisa ditutup. Oke, di sini tuan rumah. Begitu, karena maghrib sudah tiba, maka saatnya kita untuk berpisah. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mari kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.